Karena kepada Tuhan, saya mengajak semua Tuhan bersama-sama untuk berdiri. Kita akan mulai ibadah kita bersama hari ini. Mari persiapkan hatimu. Kita mengundang Tuhan Yesus hadir di tempat ini, hadir di dalam setiap kehidupan kita. Pada sore hari ini kita mau sama-sama merindukan kehadiran Tuhan, jamahan Tuhan bagi setiap kita. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Oh
juga Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Bapa yang ajaib dan berkuasa atas hidup kami, Bapa penolong kami yang setia. Sampai karena ada saat sore ini kami sembah datang kepadamu. Itu semua karena kemurahan dan kasih yang besar buat setiap kami. Bapa, segala kebaikan Tuhan kami tak bisa membalas Bapa. Di saat sore hari ini kami yang datang bersyukur dan berdoa kepadamu dan mempermuliakan nama-Mu di tempat ini. Bapa, ibadah kami saat sore hari ini Tuhan, semua jemaat Tuhan, bahkan kami semua kami tukar lawatan dan kasih Tuhan. Biarlah Tuhan lawatan Tuhan terjadi di tempat ini. Lawat setiap umat Tuhan. Biarlah mujizat Tuhan setiap pribadi kami rasakan dalam hidup kami. Tuhan, tolong ibadah kami saat sore hari ini Tuhan. Biarlah kuasa hadirat Allah terjadi di tempat ini. Buat setiap yang melayani Tuhan dalam firman Tuhan. Biarlah kuasa Allah mengulusmu campur tangan tempat ini. Semua yang tempat ini Tuhan hanya untuk kemuliaan dari nama Tuhan. Bapa, terima kasih. Kami berdoa pada sore ini buat teman-teman kami yang masih dalam perjalanan. Tuhan, biarlah Tuhan memberkati dan mempercepatkan langkah mereka. Biar mereka dapat tiba di tempat ini dan kurang satu oleh karena kasih Tuhan. Biarlah kami bersama-sama memuji dan mempermuliakan Engkau di tempat ini. Bapa, kami juga berdoa buat Bapak Ibu kepala kami yang tidak bersama dengan kami di tempat ini. Tuhan memberkati mereka. Berkati dalam rumah tangga mereka. Berkati akan setiap pelayanan mereka. Biarlah nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah hadirat Allah terjadi di tempat ini. Jangan ibadah kami saat sore hari ini Tuhan. Dari awal pertengahan hingga pada selesainya, semuanya kami serahkan tangan kuasa Tuhan. Pekerjaan kegelapan yang mengganggu akan ibadah kami. Mungkin ada yang mengalami pikiran kami untuk memuji Tuhan. Semuanya kami tolakkan hari juga dalam nama ini. Biarlah kami semua sukacita daripada sudah kami rasakan di setiap kami. Yang ketiga Tuhan mengalami kelepasan. Biarlah semuanya kami bebas memuliakan nama Tuhan di tempat ini. Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Berkati setiap yang melayani, berkati setiap umat Tuhan. Kami siap memuji Tuhan di tempat ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang memuji Tuhan katakan amin. Amin. Ada sukacita Bapak Ibu, amin. Amin. Kita mau siapkan hati kita untuk memuji bersorak-sorai bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Kita mau katakan lanjutan memuji Tuhan. Amin. Haleluya. Love
kesempatan bagi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan untuk menyaksikan cinta dan kasih Tuhan yang bersaksi seperti ini. Shalom. Sekali lagi shalom. Baik, Tuhan Yesus memberkati. Baik, waktu yang diberikan kepada saya menyaksikan kebaikan Tuhan selama 2022 dari bulan 1 sampai bulan 12 2022. Di dalam kehidupan saya sangat-sangat merasakan kebaikan Tuhan yang sangat luar biasa dalam hidup saya. Dalam perjalanan hidup kami, berumah kami sangat merasakan kebaikan Tuhan yang sungguh luar biasa, dan kami tidak sanggup membalas kebaikan Tuhan. Kami hanya sangat bersyukur kepada Dia dan datang menyembah memuji Dia. Dan saat ini saya menyaksikan kebaikan Tuhan bulan 1 2023 ini, tanggal 15 hari ini, anak kekasih kami Jevando dia genap 1 tahun. Semuanya itu bukan kekuatan kami, bukan gagal kami untuk membesarkan dia, tapi hanya semata-mata karena kasih Tuhan itu sungguh luar biasa di dalam hidupnya dia. Jadi kami tidak sanggup membalas kebaikan Tuhan, kami hanya datang menyembah memuji Dia, dan seterusnya apapun warna untuk hidup kami tidak akan mundur dari menyembah Dia. Dan itu saja satu harapan kami, mungkin itu saja kesaksian saya. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saya lagi berikan kemuliaan untuk Tuhan. Di keluarga Rumah Dendri hari ini untuk anak mereka, khususnya yang cowok yang kecil ya, ditambahkan Tuhan usianya 1 tahun lagi, jadi mengalami pertolongan Tuhan, memang Tuhan sudah menyertai hingga hari ini boleh kita berusia 1 tahun. Saya percaya kita semua juga tetap mengalami pertolongan Tuhan. Amin. Tuhan, ada lagi yang bersaksi? Puji Tuhan. Shalom. Kurang semangat, ini baru tahun baru Bapak Ibu Saudara. Shalom. Shalom. Puji Tuhan ya. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan. Tuhan baik dalam kehidupan keluarga kami saudara. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan. Tuhan baik. Mungkin sebagian Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan ada yang tahu, ya mungkin tanggal 19 Desember kami sekeluarga pulang kampung Bapak Ibu Saudara ya. Ada satu hal yang kami selesaikan di kampung sana saudara yang dikasih Tuhan. Dan puji Tuhan, saya sangat bersyukur kepada Tuhan bahwa penyertaan Tuhan sungguh sempurna dalam kehidupan keluarga kami saudara ya. Yang walaupun kami sampai di sana saudara ya, banyak hal yang kami hadapi dalam kehidupan keluarga kami saudara ya, itulah ya, ada pun banyak hal yang mungkin kami alami, namanya kepahitan sekalipun saudara ya, tapi saya sebagai pribadi saya selalu bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan saudara ya. Sekalipun rasanya saudaraku sangat hal menyakitkan, tetapi itulah kita sebagai anak Tuhan. Dan itu yang saya alami dalam kehidupan saya, dan saya hanya bisa menangis di kaki Tuhan, dan saya hanya bisa berdoa kepada Tuhan. Dan apapun yang terjadi dalam kehidupan saya terima, saya bilang itu saudaranya. Dan puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, saya sangat bersyukur kepada Tuhan bahwa Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, Dia Allah yang tidak pernah membiarkan kami sebagai anak yatim piatu. Dia selalu ada dalam kehidupan keluarga kami Bapak Ibu Saudara. Dan puji Tuhan saudara yang mungkin tepatnya tanggal 10 kemarin Januari saudara kami boleh tiba di tempat ini, dan tidak kekurangan suatu apapun, semuanya karena anugerah dan pertolongan Tuhan dalam kehidupan
memasuki tahun 2022 saudaranya. Dan satu hal juga saya mungkin mengucapkan selamat hari Natal 25 Desember dan selamat menyongsong tahun baru di 1 Januari 2023. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan kalaupun ada hal-hal yang tidak menyenangkan hati Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mohon dan maaf ya. Dan saya juga mengucapkan ya, yang walaupun Bapak Gembala dan Ibu Gembala tidak hadir bersama dengan kita di sini, saya juga mengucapkan selamat hari Natal dan tahun baru buat Bapak dan Ibu Gembala. Kalau ada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Bapak dan Ibu Gembala, saya mohon maaf. Dan satu hal Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, mari kita selalu mengandalkan Tuhan dan boleh selalu menaruh harapan kita kepada Tuhan. Jangan pernah kita menyerah, jangan pernah kita mundur. Masalah boleh ada di dalam kehidupan kita, tetapi pandanglah Tuhan dalam kehidupan kita, karena Dia adalah jawaban dalam setiap kehidupan kita, setiap persoalan kita dalam kehidupan kita. Yang jikalau selama ini juga saya sering tinggalkan pelayanan, ya saya mohon maaf ya buat rekan-rekan pelayan, ya saya minta maaf. Ya mungkin itu aja kesaksian saya, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tuhan, apapun yang Tuhan perbuat menjadi semua baik. Amin. Ya. Dari tempat ini kami juga mengucapkan selamat tahun baru, selamat Natal 22 Desember 2022 dan tahun baru 2023 bagi keluarga Muanjas. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, ada persembahan pujian dari pemuda. Ya. Waktu dan tempat kami persilakan.
Manusia terbatas untuk menolong kita, sesama terbatas, tapi Tuhan tidak akan pernah terbatas. Amin. Ya. Mari kita tetap terus mencari Tuhan, terus mencari dan mencari akan Tuhan. Haleluya. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, Bapak Ibu kasih Tuhan. Kita mau siapkan hati kita untuk menerima Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Terima kasih. Mari kita mau lebih lagi terus melakukan Tuhan. Memuliakan Tuhan melalui setiap kehidupan kita. Engkau Raja damai bagi setiap kami Tuhan. Engkau Allah yang penuh kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya.
Terima kasih Bapa, kami memuji menyembah Engkau lewat pujian kami. Biarlah itu Engkau terima Tuhan dan menyenangkan hati Bapa. Terima kasih Tuhan, kami datang hari ini Tuhan. Bukan hanya kami memuji Engkau, tetapi kami juga perlu kebenaran firman Allah. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu Tuhan. Lewat firman-Mu itulah firman yang menguatkan kami Tuhan di dalam kami menjalani hidup ini. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu Bapa. Berjalannya firman Tuhan dari awal hingga sampai pada akhirnya kami bertaruhkan ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Adapun kuasa kegelapan, hal apapun yang mengganggu kebenaran firman-Mu, kami sepakat berdoa, kami tolak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kami siap untuk mendengar firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap mendengar firman Tuhan katakan bersama-sama, amin. Oke, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom Bapak Ibu Saudaraku. Sekali lagi saya ucapkan selamat Natal dan selamat tahun baru. Amin. Semoga Tuhan menyertai dan melindungi kita perjalanan hidup kita 2023 ini. Namun pada hari ini Bapak Ibu Saudaraku, kita sama-sama untuk kita mendengar firman Tuhan. Saya nyapa Bapak Ibu Saudaraku, shalom. Ada siap mendengar firman Tuhan? Siap mendengar firman Tuhan? Tema kita hari ini sadar dan bertobat. Amin. Sadar dan bertobat. Bapak Ibu dengar baik-baik. Kedua kata ini kalau tidak dilakukan manusia, pertanyaan saya, apakah bisa masuk sana? Halo? Saya ulangi. Sadar dan bertobat, kedua kata ini kalau tidak dilakukan oleh manusia, apakah bisa masuk sana? Tidak. Peganglah perkataanmu masing-masing. Amin. Ini belum bersuara semua. Kalau ada juga yang mengatakan tidak, silakan. Atau ada yang mengatakan bisa masuk ke sana, silakan. Amin. Saya ulangi. Sadar dan bertobat. Kalau tidak dilakukan manusia, apakah manusia bisa masuk dalam kerajaan surga? Tidak bisa. Itu peganglah perkataan kita hari ini. Amin. Dengarkan baik-baik Bapak Ibu Saudaraku. Hidup ini ada undang-undangnya. Amin. Ada syaratnya. Tuhan tidak memberikan kehidupan manusia ini supaya hidup manusia ini sembarangan di bumi ini, tidak. Amin. Manusia yang Tuhan menaruh di bumi dan disertai dengan perintah dan undang-undang. Amin. Amin Bapak Ibu Saudara. Oke, saya kasih contoh. Kalau Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan pergi ke luar negeri, sampai ke luar negeri itu pasti ada undang-undangnya. Atau di kota kita ini, Bapak Ibu Kota Bima, pasti ada undang-undangnya di dalamnya. Amin. Dimanapun atau kampung manapun, pasti ada undang-undangnya. Tidak sama undang-undangnya. Amin. Tidak sama. Begitupun sebaliknya di dalam Tuhan ada undang-undangnya. Kita lihat undang-undang apa Tuhan undang-undangnya hari ini. Tema kita hari ini sadar dan bertobat. Amin. Banyak orang yang bertobat tapi tidak sadar. Makanya kedua kalimat ini digandeng Bapak Ibu Saudara. Biar firman Tuhan akan kita lihat nanti. Sadar dan bertobat. Begitu banyak orang yang sudah bertobat tapi tidak sadar. Marilah kita hari ini sadar dan akan menuju ke dalam pertobatan. Ambillah keputusan sadar dan bertobat. Amin. Kata ini bukan asalnya dari saya. Kata ini, pertobatan ini bukan datangnya dari pendeta-pendeta. Tapi ini
dari isi hati Tuhan sendiri, dari perkataan Tuhan sendiri, di mana Yesus mengatakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Amin. Kata ini ditujukan kepada siapa? Kata ini ditujukan kepada Tuhan atau kepada manusia? Manusia. Ditujukan kepada kita manusia. Karena Bapa di surga melihat keadaan hidup manusia berantakan, sudah jatuh dalam dosa, maka ada kalimat Tuhan Yesus mengatakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Amin. Saya nggak tahu dalam hati Bapak Ibu Saudara, kedua kata ini kalau tidak dilaksanakan nggak bisa masuk ke sana. Tidak bisa saya, nggak bisa, harus bisa kalau mau ke sana. Saya mau bertanya hari ini, maukah Anda masuk dalam kerajaan surga? Belum bersuara semua. Maukah Anda masuk dalam kerajaan surga? Sadar dan bertobat. Itu kuncinya. Amin. Sadar dan bertobat. Amin. Semua manusia itu memerlukan kata ini, kata pertobatan, kata dia bertobat. Sadar, dia sadar. Entah dia itu pejabat, polisi, tentara, entah siapapun dia, pejabat apapun dia, entah dia bapak pendeta sekalipun, entah dia hamba Tuhan, dia perlu yang namanya pertobatan. Amin. Membutuhkan pertobatan. Jangan kita melihat oh dia sudah jadi pendeta, belum tentu dia bertobat, belum tentu dia sadar. Amin. Ya, makanya marilah Bapak Ibu Saudaraku, perbaikilah hidup kita masing-masing. Kebanyakan kita itu hidup orang lain yang kita lihat, yang kita komen. Ya, marilah bagaimana kita untuk layak di hadapan Tuhan. Hidup kita di bumi ini singkat Bapak Ibu Saudara. Amin. Singkat, marilah kita sadar dan bertobat sesuai dengan firman Tuhan. Ya, tidak bisa Bapak Ibu Saudara untuk masuk sembarangan di dalam kerajaan surga. Lalu kita tidak mau bertobat, tidak mau sadar, tidak mau percaya, tidak bisa. Ya, dan ayat ini pun saya menyuarakan juga di penjara. Tadi jam 8 saya menemukan orang di sana itu di penjara. Kami pelayani di penjara, ada 5 orang di sana bersama Boris. Ya, diperintahkan Bapak Gembala sampai di sana kami minta izin dan kami melayani orang Kristen yang ada di penjara. Ya, ada 5 orang, 1 orang Flores, ya, dan 4 orang Sumba Kodi. Lihat Bapak Ibu Saudara, ya. Mereka menerima firman Tuhan, mereka merespon di firman Tuhan. Dan saya katakan, ya, jalani dengan senang hari ini. Ya, mungkin kamu sudah jatuh, sudah salah, mungkin ada di tempat ini, tapi ingat, Tuhan masih punya banyak peluang kehidupan di masa depan ketika kamu keluar di sini. Yang penting sadar dan bertobat. Pasti Tuhan pakai, amin. Sadar dan bertobat. Ya, dan ini pun Bapak Ibu Saudaraku saya sampaikan di sana. Ya, kita lihat kebenaran firman Tuhan. Kisah Para Rasul 3 ayat 19. Oh, masih rusak musik. Kisah Para Rasul Kisah Para Rasul 3 ayatnya yang ke-19. Firman Tuhan berbunyi demikian, karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau orang tidak melakukan sadar dan bertobat, tidak melakukan, dosanya tetap di situ. Dia tetap terikat dengan dosa. Apapun dia
kejahatan apapun dia lakukan, dia tetap melakukan itu. Misalnya contoh, kalau dia mencuri, nggak sadar, nggak bertobat, dia tetap mencuri. Atau dengan kejahatan yang lain, dia tetap di situ. Untuk itu dia harus mengambil keputusan, sadar dan bertobat. Dosanya dihapuskan. Itulah tujuan Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini, menghapus dosa. Tapi itu pun manusia masih suka yang namanya kegelapan. Ya, marilah Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan katakan hari ini, sadarlah dan bertobatlah. Ya, siapapun dia harus dia sadar. Siapapun dia, manusia siapapun dia tentu membutuhkan Tuhan sebagai sumber kehidupan. Ya, tidak bisa. Ya, kalau jauh dari sumbernya, jauh dari Tuhan, hidupnya akan binasa. Hidupnya akan masuk ke dalam neraka. Jadi marilah yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus hari ini, kita sadar dan bertobat, kembali ke jalan Tuhan. Sadar itu Bapak Ibu Saudara, kita menyadari hidup ini, bahwa hidup ini adalah anugerah Tuhan, bukan milik kita. Ya, hidup ini bukan milik kita, nyawa kita ini bukan milik kita. Kapan saja Tuhan ambil, diambil. Banyak teman saya ke Sumba, Bapak Ibu Saudara, ya, kemarin baru ikut kapal itu ada keluarga kami meninggal. Ya, jadi hidup kita ini tidak bisa kita mempertahankan, kapan saja ya Tuhan mengambil. Jadi ingat, ya, saya mau katakan bahwa pertobatan manusia itu bukan pada masa meninggalnya, tapi pada waktu dia masih hidup. Dia mengambil keputusan menyelesaikan semua dosa, meninggalkan hidupnya yang lama, baru dia hidup baru. Amin. Amin. Ya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, entah dia pejabat siapapun, ya, entah dia orang miskin, entah dia orang kaya, atau siapapun dia harus bertobat. Ya, dia biar bagaimanapun kehidupan yang mewah, dia tidur di atas uang. Halo, biar bagaimanapun tidur di atas uang. Uang tidak bisa menyelamatkan hidupnya. Amin. Bahkan firman Tuhan, akar dari segala sesuatu adalah cinta uang. Uang itu bukan uang itu jahat sama kita, tidak. Kita lah yang jahat. Ya, Tuhan itu gak tahu apa-apa. Karena ada begitu banyak orang yang mempergunakan uang dengan hal-hal yang jahat, misalnya mencuri, memfitnah, selingkuh, ya, masuk hotel, selingkuh dengan suami orang, istri orang. Ini dipergunakan uang. Uang itu harus dipergunakan dengan baik. Amin. Amin. Ya, marilah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sadarilah hidup ini, bahwa hidup ini adalah milik Tuhan, anugerah Tuhan. Engkau hidup hari ini karena kasih Yesus. Amin. Amin. Karena kasih Tuhan Yesus. Ya. Kita melihat Sefanya, Bapak Ibu Saudara, Sefanya 1 ayat 2 sampai 3. Kalau manusia tidak bertobat, apa yang terjadi? Ya. Sefanya 1 yang tersini yang dulu bisa ya. Sefanya 1 ayat 2 sampai 3 ya. Sefanya 1 ayat 2 dan 3. Firman Tuhan berbunyi demikian, Aku akan menyapu bersih segala-galanya dari atas muka bumi. Demikianlah firman Tuhan.
Terus ayat yang ketiga, aku akan menyapu manusia dan hewan. Aku akan menyapu burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut. Aku akan merebahkan orang-orang fasik dan akan melenyapkan manusia dari atas muka bumi. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Firman Tuhan katakan, ya, kalau tidak bertobat, aku bawa sapu. Mana sapu? Tidak ada sapu di sini. Aku bawa sapu. Pernah Bapak Ibu Saudara sapu kotoran? Tadi kita itu baru kemarin kita baru nyapu-nyapu di sini. Semua yang kotor-kotor itu kita bersih. Gak mungkin itu kita lihat. Gak mungkin kita lihat untuk rokok itu, biarkan dia ini. Atau kita setengah bagian kita sapu, setengah bagian sapu. Namanya nyapu semua. Amin. Semua. Apa-apa yang ada di bumi ini. Pertama apa? Ada apa di bumi ini? Nggak tahu apa ada di bumi ini ya. Manusia. Ada manusia. Tentu respon di firman ini Bapak Ibu Saudara. Amin. Amin. Arut. Firman Tuhan katakan yang ada di bumi. Semua yang isinya yang ada di bumi ini aku sapu bersih. Masih ada respon? Amin. Tepuk tangan dulu bagi Tuhan Yesus. Bisa larangan itu bisa hilang juga ya. Ya. Apa yang ada di bumi ini? Satu, manusia. Apa yang ada lagi? Hewan. Apa lagi? Tumbuh-tumbuhan. Dan ada begitu banyak yang ada di bumi ini. Firman Tuhan berkata, jangan dia ini manusia, jangan dia ini hewan. Firman Tuhan katakan, aku menyapu bersih. Amin Bapak Ibu Saudara. Mau itu? Jangan sampai saya mau. Ya. Bapak Ibu, firman Tuhan katakan, aku menyapu bersih. Saya baca ulang di firman Tuhan ya. Sefanya 1 ayat 2 sampai 3. Aku akan menyapu bersih segala-galanya dari atas muka bumi. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menyapu manusia dan hewan. Aku akan menyapu burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut. Aku akan merebahkan orang-orang fasik dan akan melenyapkan manusia dari atas muka bumi. Demikianlah firman Tuhan. Mau Tuhan menyapu bumi ini? Kalau corona itu masih Tuhan itu masih lewat-lewat. Hari ini kami yang dilewat oleh Tuhan. Amin. Bukan tidak diberkati, masih ada nafas kita maksudnya. Amin. Ya. Kalau corona itu belum satu semua, masih diberi apa namanya itu? Intro. Corona itu intro Bapak Ibu Saudara, supaya manusia itu sadar, bertobat kembali kepada Tuhan. Amin. Ya itulah yang sadar. Kadang-kadang saya corona yang begitu hebat kemarinnya saya masih ada, itu kan memberat Tuhan. Berarti itu sadar. Amin. Amin. Kalau ada yang ganggu-ganggu apa namanya, misalnya contoh perselingkuhan atau dia mengajak pergi mencuri, saya tidak lagi. Itu namanya bertobat. Amin. Amin. Jangan sampai lagi kita mari toko itu terbuka, banyak uang, mari sudah. Ya. Itu belum bertobat. Marilah Bapak Ibu Saudara, sadarlah dan bertobatlah. Kembali ke jalan Tuhan. Amin. Amin. Makanya nggak bisa. Tanpa Yesus Bapak Ibu Saudara, hidupmu akan sia-sia. Amin. Amin. Hidup kita akan sia-sia. Sedikit lagi Bapak Ibu Saudara ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan katakan tadi, aku menyapu bersih. Tapi dengar baik-baik, walaupun kita ada di bumi ini, Tuhan tidak membersihkan kita kalau kau orang benar. Amin. Ada tempat khusus yang Tuhan sediakan. Lihat Nuh, waktu air bah itu kan disapu bersih. Tapi kan ada cara Tuhan melindungi Nuh itu, membuat batu.
Amin. Amin. Aduh, bagaimana nih kalau Tuhan apa ya? Kasih api, kasih gempa, kasih tsunami, kasih banjir, gimana saya? Kalau orang benar ada tempat khusus yang Tuhan sediakan. Amin. Amin. Iya, ketika kita sadar Bapak Ibu Saudara dan bertobat ada tempat khusus. Mungkin kita lihat ya, dia itu orang benar. Oh, kenapa dia meninggal ya? Gitu ya, mungkin lewat banjir. Kenapa dia meninggal ya? Firman Tuhan kan tidak berkata. Ada tempat khusus. Ya memang sudah waktunya. Amin. Kalau sudah waktunya dipanggil oleh Tuhan, ya sudah. Mau gimana? Dengan cara apapun Bapak Ibu Saudara. Makanya jangan takut kematian. Ya, mulai takutlah dosa. Amin. Jangan takut kematian. Kapan saja datang. Ya, kita ini orang yang meninggal nanti. Amin. Ya nggak tahu yang lain kalau ada yang angkat. Ya, anggap hidup ya enak. Jadi yang penting Bapak Ibu Saudara, Tuhan membutuhkan yang namanya kebenaran, sadar dan bertobat. Amin. Ya, mari kita melihat dengan saya mengakhiri firman Tuhan ini dengan ayat yang begitu banyak. Mau ayat yang banyak ya? Amin. 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 Ya, kita dulu bagi Tuhan. Ya. Kita melihat di situ orang yang tidak berhikmat, ya, bermain dengan perempuan, bermain dengan laki-laki. Kita lihat di sini, ya, orang tidak punya hikmat, ya, orang yang tidak sadar dan tidak bertobat, ya, dia akan kena batunya, ya. 1 Korintus 6 ayat 20 kita melihat di situ ya. Kita melihat beberapa ayat ya. Kita akan baca saja ya. 1 Korintus 6 ayat 20. Sorry Bapak Ibu, nanti kita akan lanjutnya. Ini ayat yang ketiga dulu Bapak Ibu ya. 1 Korintus 6 ayat 20. Ya, Tuhan butuh kita itu supaya kita memuliakan Tuhan ya. Nanti kita akan bahas ayat itu ya. 1 Korintus 6 ayat 20. Kalau sini belum bisa ya. Iya. Tuhan butuh hari ini Bapak Ibu Saudara dari setiap pribadi. Ya, jangan lihat orang lain dalam pribadi kita. Amin. Ya, jangan oleh pikir kamu yang dibutuh sama Tuhan. Tidak, kamu juga dibutuh sama Tuhan. Amin. Semua kita lihat pribadi kita. Yang diminta sama Tuhan hari ini, ya, selain tadi itu sadar dan bertobat, ini juga yang diminta sama Tuhan. 1 Korintus 6 ayat yang ke-20 firman Tuhan berbunyi demikian, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Mana tubuh ini? Tubuh. Amin. Ini tubuh. Muliakan Tuhan dengan tubuhmu. Firman Tuhan tidak berkata, halo? Firman Tuhan tidak berkata, muliakan Tuhan dengan uangmu. Tidak. Ini dalam konteks ayat ini. Kalau kita pakai juga uang dalam melayani itu pasti memuliakan Tuhan. Amin. Amin. Tapi dalam konteks ayat ini, muliakan Tuhan dengan tubuhmu. Makanya firman Tuhan berkata, maka firman Tuhan tidak berkata muliakan Tuhan dengan uangmu, dengan hartamu, tidak. Ya, memang ada juga ayat yang lain itu muliakan Tuhan dengan hartamu, tapi khusus ayat ini muliakan Tuhan dengan tubuhmu. Jaga tubuhmu, amin. Amin. Jaga tubuhmu. Ya, kasih mandi setiap hari. Amin. Ini tubuh dikasih mandi setiap hari. Ya, rambut kita disisir, pakai baju baru. Itulah tubuh. Ya, dijaga di tubuh ini. Tapi jangan sampai kita lihat baju baru kita pakai, baju baru kita minum mabuk, itu sama dengan menghancurkan tubuh. Ya, jangan mabuk-mabukan. Amin. Amin. Ya, jangan mabuk-mabukan. Sadarlah, ini sudah waktunya kita datang kepada Tuhan. Jangan main-main. Amin Bapak Ibu Saudara ya. Jangan main-main untuk kita datang kepada Tuhan. Ya, marilah 2023 ini kita lebih dekatkan diri kepada Tuhan. Amin. Amin. Ya,
kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Jaga tubuh kita. Halo anak muda, jaga tubuhmu. Amin. Yang maupun juga yang bukan anak muda, yang suami-suami, jaga tubuhmu. Yang istri-istri, jaga tubuhmu. Yang kalau anak kekasih kita itu saya belum masuk di situ. Amin. Kita ini yang sudah dewasa, jaga tubuh ini. Jangan melihat suami orang lain. Jangan melihat istri orang lain. Jaga. Amin. Amin. Tapi di sini nggak ada. Saya belum tangkap. Makanya nggak ada ya. Ya. Nah ini saya lebih menonjol ke anak muda. Saya juga karena anak muda. Anak muda tolong jaga dirimu. Amin. Jaga dirimu. Yesus sayang tubuhmu hari ini. Amin. Amin. Jaga diri ini. Cara bagaimana aku jaga? Yang penting ada mama saya jaga tubuh saya, belikan baju, itu bukan. Ya. Nanti kita akan lihat firman Tuhan ini. Anak muda zaman sekarang beda pacarannya sama anak muda zaman dulu. Soalnya akan pakai HP sekarang. Kalau dulu kan pakai surat, bisa bakal suratnya itu Bapak Ibu bisa tak terkirim. Kalau sekarang itu WA langsung. Ya, beda sekarang. Hati-hatilah, ya. Bukan berarti saya sampaikan firman Tuhan ini saya menuduh Anda itu jahat. Tapi Yesus sayang. Amin. Terus, ya. Yesus itu sayang. Amin. Dan saya pun sebagai hamba Tuhan di sini, anak muda aku sayang, aku cinta. Jangan sampai hidupmu jadi rusak di hadapan Tuhan. Amin. Amin. Jaga dirimu. Tolong orang tua. Tanyakan anakmu kemana. Amin. Amin. Tanyakan dia kalau sudah dewasa, Mama, saya pergi jalan-jalan dulu. Terima kasih. Terlalu besar. Tes. Ya. Terus ya. Tanyakan anakmu ketika dia bilang, Mama, kalau dia sudah dewasa ya, Mama, saya pergi jalan-jalan dulu. Tanya sama dia, kemana? Tapi jangan kemana, gitu ya. Ini saya yang tambah. Kemana? Sayang, gitu aja. Anakmu, amin. Mama jalan-jalan, ya, cuma jalan-jalan. Butuh apa? Tanyakan anakmu. Jangan dia bilang, Mama saya jalan-jalan. Ya, silakan anak. Kena anak-anak yang nggak tahu Bapak Ibu Saudara, ya, dia akan hidup dalam kegelapan. Ya, akan hidup dalam kegelapan. Marilah kita mengerti hari ini. Tanyakan anak-anakmu. Ya, nggak mungkin Bapak Pendeta pegang terus tangannya dia bimbing firman Tuhan setiap hari, tidak. Ada terbatasnya. Dan juga orang tua sebagai anak muda, dia terbatas menjaga kamu. Makanya firman Tuhan, jaga tubuhmu. Amin. Amin. Aduh, kita ini baru dimain mata kan udah gitu. Bertanya dulu dalam hatimu, apakah orang itu benar atau tidak? Apalagi rambutnya lurus. Ya. Tapi sebenarnya Bapak Ibu Saudara ya, yang dikasih oleh Tuhan, teman muda. Ya, saya masih muda juga, baru 1 anak. Ya, sadarlah jaga tubuhmu. Ya, Yesus cinta kepada Anda. Amin. Amin. Ya, jaga. Saya mau tanya dulu anak muda di tempat ini, yang belum punya suami, yang belum punya istri. Adakah nanti yang menikah sesuai dengan firman Tuhan? Halo? Adakah nanti anak muda di tempat ini yang menikah sesuai dengan firman Tuhan? Tidak semua ya? Atau belum? Jangan sampai habis main mata pulang ke Subang urusan menikah belakangan. Mari Bapak Ibu Saudara, harus sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Ya.
harus sesuai dengan firman Tuhan, khusus anak muda yang ada di tempat ini. Amin. Bisa ikuti nanti? Aku tunggu undanganmu. Halo, aku tunggu undanganmu. Jangan sampai berdiri di sini baru sudah satu yang di sini, sudah satu di sini, baru ada yang digendong. Khusus anak muda ini, khusus anak muda ke depan ini. Ih, kayak ancam firman Tuhan. Tidak. Saya menyampaikan firman Tuhan supaya lurus. Amin. Amin. Ya, harus sesuai dengan firman Tuhan. Ke depan ini tahun 2023, kau harus menikah sesuai dengan firman Tuhan dan jaga dirimu. Kasihan orang tuamu, kasihan orang tuamu. Sudah menjaganya dari kecil sampai besar, kau mengecewakan ketika tubuh ini rusak. Amin. Ingat orang tuamu, ya, dan ingatlah dirimu supaya kau layak di hadapan Tuhan. Amin. Ini penting pesan firman Tuhan hari ini. Ya, yang penting kau terima tidak terima, Yesus mengasihi kau hari ini. Dan ini kebenaran. Ya, mari kita sadar dan berjaga-jaga. Ya, kita lihat kebenaran firman Tuhan. Saya akan tutup, mau kita baca ya. Amsal 7 ayatnya yang ke-1. Kita melihat ya firman Tuhan. Amsal 7 ayatnya ke-1 sampai pada ayat ini ya, sampai 25 sampai 26. Kita baca ya, kita sama-sama ya, kita melihat kebenaran firman Tuhan. Ini nasihat orang tua. Tuhan menggantikan posisi sebagai orang tua. Ya, maka dia di situ pakai yang huruf kecil ya. Ini nasihat orang tua. Hai anakku, berpeganglah pada terus perkataanku, terus dan simpanlah perintahku dalam hatimu. Simpan perintah Tuhan, perintah orang tua, dengar baik-baik. Amin. Berpeganglah pada perintahku dan engkau akan hidup. Sampailah ajaranku seperti biji matamu. Terus tamatkanlah semuanya itu pada jarimu dan tulislah itu pada loh hatimu. Katakanlah kepada hikmat, engkaulah saudaraku, dan sebutkanlah pengertian itu sangatmu. Terus kali kelima, supaya engkau dilindunginya terhadap perempuan jalan. Firman Tuhan yang katakan perempuan jalan. Terus terhadap perempuan asing yang licin perkataannya. Dengar baik-baik. Saya bukan menfitnah perempuan yang ada di sini. Ini firman Tuhan kata. Yang licin perkataannya. Yang licin perkataannya. Bagaimana perkataan licin begini? Ya? Tidak. Nanti tunggu akan laki-laki juga. Ya? Licin perkataannya itu Bapak Ibu Saudaraku apa? Ya, termasuk juga bisa merayu di sini. Ya, bisa juga di situ adalah perbuatan yang jahat. Amin. Kata-kata yang jahat. Terus ayat berapa ya? 6. Karena ketika suatu waktu aku melihat-lihat dari kisi-kisiku dari jendela rumahku. Terus kulihat di antara yang tak berpengalaman. Oh, belum berpengalaman di jendela lagi. Terus kudapati di antara anak-anak muda seorang teruna yang tidak berakal budi. Dengar baik-baik anak muda. Ya, makanya saya katakan tadi, di mana anak pergi tanya, ya, apakah dia itu kemana? Ya, kalau dia bilang, mama, saya pergi beli buku atau tulis atau ballpoint, ya silakan. Tapi ini nggak ada tujuan yang lebih baik, hidup, belajar di rumah. Amin. Jangan cari-cari soal di luar. Amin. Yang itu yang membawa kita itu bisa jatuh. Ini nasihat seorang bapak hari ini, ya, kepada kita anak muda dan kita semua pun, ya. Terus yang
menyeberang dekat sudut jalan, lalu melangkah menuju rumah perempuan semacam itu. Terus pada waktu senja, pada petang hari di malam yang gelap, maka datanglah menyongsong dia seorang perempuan berpakaian sundal dengan hati licik. Terus cerewet dan lihat perempuan ini kakinya tak dapat tenang di rumah. Nah, lihat ya, tapi bukan kaki yang tak tenang di rumah begini. Dia ini keluar terus, sukanya suka terus. Sukanya itu keluar terus, maunya jalan-jalan keliling. Ya, nggak ada tujuannya. Ya, kakinya nggak tenang di rumah, kata firman Tuhan ya. Ya, cerewet dan lihat perempuan ini kakinya tak dapat tenang di rumah. Terus ayat 12, sebentar ia di jalan dan sebentar di lapangan. Lihat di perempuan, sebentar di jalan, sebentar di apa? Karena nggak tenang di rumah. Ya, terus dekat setiap tikungan ia menghadap. Terus lalu dipegangnya orang teruna itu dan diciumnya. Wah, ini terjadi percintaan yang luar biasa. Ya, dengan muka tanpa malu berkatalah ia kepadanya, aku harus mempersembahkan korban keselamatan, dan pada hari ini telah membayar nasarku itu. Terus itulah sebabnya aku keluar menyongsong engkau untuk mencari engkau, dan sekarang ku dapatkan engkau. Ini kan ya pertemuan ini yang abadi. Ya, terus telah kubentangkan, ya, telah kubentangkan permadani di atas tempat tidurku, kain lenan beraneka warna dari Mesir. Ya, pembalinanku telah kutaburi dengan mur, ya, gaharu dan kayu manis. Lihat ini ya, itu kamar saya sudah kasih semua pengharum begitu. Dia kasih tahu sama laki-laki. Ya, jadi itu Bapak Ibu Saudaraku harus kita waspada di dalam kehidupan ini. Ya, terus apa yang terjadi ketika mereka bergandengan tangan? Apa yang terjadi? Ya, nanti kita akan lihat. Sudah di ayat berapa ya? 19 ya? Nah, lihat ini ya. Marilah kita memuaskan berahi hingga pagi hari dan bersama-sama menikmati asmara. Wah, hebat. Ini kata-kata licin. Terus dia ngomong begini di ayatnya yang 19. Karena suamiku tidak ada di rumah, ia sedang dalam perjalanan jauh. Dia lapuk, ini namanya selingkuh. Nggak ada suamiku di rumah, dia pergi dalam perjalanan jauh, dia bawa uang banyak, gitu ya. Karena suamiku tidak ada di rumah, ia sedang dalam perjalanan jauh. Sekantong uang dia dibawanya, ia baru pulang menjelang bulan purnama. Wah, masih lama suami saya pulang. Dia godaan-godaannya. Di ayat yang ke-21, ia merayu orang muda itu dengan berbagai-bagai bujukan. Ini masih kurang istri Potifar. Ya, ia merayu-rayu orang muda itu dengan berbagai-bagai bujukan, dengan kelicikan bibir ia menggodanya. Terus ayat 22, maka tiba-tiba orang muda itu mengikuti dia seperti lembu yang dibawa, ya, ke meja garam, dan seperti orang bodoh yang terbelenggu untuk dihukum. Yang nggak ada punya hikmah juga. Laki-laki digoda, dia nggak mau sudah saya sudah bertobat, saya sudah sadar lagi, tetap ikuti juga. Ya, terus sampai anak-anak, lihat ya apa akibatnya. Ketika mereka berjalan, asik percintaan kita, laut ini punya kita loh. Sambil berjalan kan, sambil mereka duduk, itu gunung-gunung bukan punya Tuhan, itu punya kita. Itu kata-kata seperti air laut ini punya kita.
Ikan-ikan semua di dalam punya kita. Sambil datang suaminya, istri yang dia apa Bapak Ibu Saudara, dia berjalan dengan dia sambil pelan-pelan bawa panah dari belakang. Ya, itu kan begitu. Ya, bawa panah. Sambil bilang, wah, kamu ini cantik sekali ya, kamu ini ganteng juga ya, tak tahu nanti di belakang. Ya, cantik sekali. Ya, tumbuh-tumbuhan itu punya kita, tidak ada punya Tuhan. Begitu. Ya. Terus di ayatnya yang ke-23, sampai anak panah menembus hatinya. Terus seperti burung dengan cepat menuju perangkap, dengan tidak sadar bahwa hidupnya terancam. Enggak sadar. Ya. Wah, manis sekali waktu berjalan sama berdua, tapi itu istri orang, itu suami orang. Amin. Ini yang di sini Bapak Ibu Saudara yang baca ya. Tapi di sini tidak ada. Amin. Tidak ada. 2023 tidak ada. Dan juga pun dari 2021 ya tidak ada. Amin. Ya. Oleh sebab itu, hai anakku, ini nasihat. Oleh sebab itu, hai anakku, hai anak-anak, dengarkanlah aku. Ngomong ini, dengar ini nasihat kata orang tua. Ya, makanya anak muda, jangan kau sudah besar, sudah bisa mengumpul orang tua, baru kamu maju. Hormati orang tua, amin. Ketika engkau tidak menghormati orang tua, menghukum juga orang tua, kamu menutup dirimu dan kamu menghalangi berkat Tuhan. Hormati orang tua, amin. Ya, karena dia ya yang melahirkan kita, ya membimbing kita. Ya coba ketika kita lahir ditinggalkan, ya nggak kasih susu, kamu dikasih sepatu, kamu dikasih baju. Orang tua berapa didandani dari kecil sampai besar baru melakukan kayak begini, itu bisa orang tua itu sakit hati, bisa sampai mati. Karena anaknya ingat itu dari kecilnya dia rawat. Tapi di sini tidak ada. Tepuk tangan dulu semuanya. Oke? Ini maksudnya. Terus di ayat yang 25 penutup, janganlah hatimu membelok ke jalan-jalan perempuan itu, dan janganlah menyesatkan dirimu di jalan-jalannya. Terus di 25, karena banyaklah orang yang gugur ditewaskannya, sangat besarlah jumlah orang yang dibunuhnya. Rumahnya adalah jalan ke dunia orang mati. Ini pun orang di luar Tuhannya yang menurun ke ruangan maut. Ini yang tadi berbeda sambil bergandengan tangan, pemandangannya bagus begitu ya. Pikir mereka itu sudah jalan lurus. Ternyata firman Tuhan yang akhir berkata ini apa? Dia katakan apa? Menuju dalam maut. Firman Tuhan katakan ada jalan yang disangka orang lurus, tapi ujungnya apa? Maut. Ya. Marilah Bapak Ibu Saudaraku, ya. Siapapun engkau sudah punya istri, lihat istrimu, lihat suamimu sendiri. Amin. Amin. Ya. Ketika kau sudah punya suami, ya, lihatlah suamimu sendiri. Amin. Lihat suamimu sendiri, lihat istrimu sendiri. Ya. Amin. Ya. Marilah Bapak Ibu Saudara, jangan bermain-main yang akan hal ini. Suatu saat nanti akan terbukti dalam kerajaan surga. Marilah kita hidup benar di hadapan Tuhan. Ini semuanya menuju dalam kebenaran, dan ini untuk berkat yang melimpah atas hidup kita. Amin. Ya, Yesus menasihati hari ini, sadar dan bertobatlah. Artinya meninggalkan hidup yang lama dan kembali ke jalan Tuhan yang benar. Maka hidupmu akan dijaga oleh Tuhan, dilindungi oleh Tuhan. Saya percaya ketika engkau berjalan di jalan yang benar, 2023 Tuhan membela engkau. Amin. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Demikianlah firman Tuhan di
sore hari ini Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Kami kembali mengucap syukur dan terima kasih kepada Bapa di surga. Terima kasih buat firman-Mu nasihat hari ini Tuhan. Biarlah firman menguatkan kami. Kami kembali ke jalan Tuhan. Kami sadar dan bertobat. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Roh Kudus jamah hati pikiran kami sehingga kami boleh layak di hadapan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Semua jemaat hari ini yang Engkau kasihi Tuhan, yang sudah hadir di tempat ini, Engkau sudah berkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, demikianlah firman Tuhan Bapak Ibu Saudara ya. Ya, pengumuman Bapak Ibu Saudara ya sambil menjalankan persembahannya. Pengumuman Bapak Ibu Saudaraku 2023 ini akan kita lebih lagi kita mencari Tuhan. Kita tidak tahu kapan Tuhan, kapan waktunya kita dipanggil oleh Tuhan. Marilah cari Tuhan. Ya, memang ada begitu masalah di bumi ini, tapi carilah Tuhan. Ya, karena Yesus berkata, datanglah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Hanya Yesus yang bisa menyelesaikan masalah kita. Oke, saya minta juga singer maju, kita menyanyikan sebuah pujian. Segala puji syukur. Bapak Ibu Saudaraku, saya minta untuk kembali berdiri. Kita menyanyi bersama segala puji syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Boleh Bapak Gembala dibilang dipakai Tuhan, diurapi oleh Tuhan, Ibu Gembala yang dipakai oleh Tuhan lebih lagi di dalam melayani Tuhan. Ya, sekolah minggu ya, kita sama-sama kita berdoa ya. Ibadah kita, Bapak Ibu Saudara. Kami bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan hari ini. Tuhan, kami sudah mendengar firman-Mu, bahkan kami sudah memuji Engkau, menyembah Engkau. Biarlah kemuliaan hanya bagi Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Biarlah semua jemaat tanpa terkecuali Tuhan memberkati. Terima kasih, berkati bangsa kami Indonesia Tuhan, berkati kota Bima di dalam nama Tuhan Yesus. Lindungi kota ini Tuhan, bungkus dengan kuasa darah-Mu sehingga kota ini ada dalam perlindungan Tuhan, bangsa kami ada dalam perlindungan
pemimpin, berikan kekuatan, kesehatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa bagi Bapak Gembala kami, Ibu Gembala, Tuhan Yesus memberi kekuatan, beri kesehatan bagi mereka Tuhan, sehingga di dalam melayani Tuhan, membimbing jemaat di tempat ini, boleh memberi kekuatan, kesehatan. Apapun usaha di dalam melayani Tuhan, Engkau memberkati. Kami berdoa juga bagi bapaknya Bapak Gembala Tuhan yang ada di Batak, Tuhan memberi kekuatan dan kesehatan dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa juga bagi mamanya Ibu Gembala kami, Tuhan Yesus, Oma yang ada di Surabaya, Tuhan memberi kekuatan, Tuhan memberi kesehatan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, semua jemaat yang hadir di tempat ini Tuhan Yesus, Engkau sudah turun tangan memberkati mereka, apapun yang mereka kerjakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau beri kekuatan, kesehatan yang melimpah-limpah dari Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau tidak membenci setiap anak Tuhan, malah Engkau berkata, biarlah anak ini datang kepadamu, jangan menghalangi mereka. Engkau mengasihi Tuhan, Engkau memberkati anak ini Bapa, Engkau pakai urapi dalam nama Tuhan Yesus. Engkau pakai anak ini, berkati dalam nama Tuhan Yesus. Engkau pakai anak ini, berkati dalam nama Tuhan Yesus. Pakai anak ini, berkati dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga Rafael hari ini berulang tahun, Engkau memberkati di nama Tuhan Yesus. Berkati anak ini Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati anak ini 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 dalam nama Tuhan Yesus. Dan semua orang tua mereka Bapa, Engkau memberkati, limpahkan segala berkat di dalam rumah tangga mereka Tuhan, agar mereka mengurus setiap anak mereka Tuhan. Anak ini Engkau memberi kesehatan, kekuatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Ada malaikat yang jaga anak ini, bungkus dengan kuasa darah dan pakai anak ini menjadi alat milik Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu Tuhan. Akhirnya ibadah kami menutup di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, angkatlah tanganmu dan terimalah berkat yang datang daripada Tuhan. Berkat Allah Bapa di sorga, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menuntun menyertai kita semua mulai sore ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya, di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus di dalam Tuhan Yesus. Yang percaya bersama-sama katakan amin. Oke, demikianlah ibadah kita di sini. Tuhan Yesus berkati.